Puji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan saudara pagi hari ini. Lambaian tangan orang yang penuh dengan sukacita. Boleh saudara bangkit berdiri. Pagi ini atau hari ini kita merayakan juga Sinja buat teman-teman yang merayakan. Boleh kasih salam kanan kiri saudara. Katakan selamat pagi. Ya, Kyonggi buat teman-teman yang merayakan. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yang setuju, yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami memuji menyembah, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, layakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya kau penuh pengharapanku.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari berseru katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. amin. Yesus, hanya Kau
Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Boleh pagi hari ini saudara lihat kanan kiri saudara, katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi di dalam Tuhan. Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
dari saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Yeah, tiada lain yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber kuatku, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Haleluya, selamanya. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, 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 oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber, yeah, yeah, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Yeah, selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Yeah. Haleluya. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Sungguh besar
setiap pengorbananmu bagi kami. Ini kami Bapa di hadapan-Mu. Bawa hati kami untuk terus melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentang-Mu. Amin. Tak terselami bagiku. Mari bersama katakan, sungguh indah. Mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk
saja angkat pujian ini. Sungguh besar pengorban, angkat suaramu. Yes Lord, yes, amen. Sungguh besar sungguh yang kau pikir. Amin. Sungguh naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dan pujian. Jemaat angkat suara, bebaskan rohmu pada pagi hari ini. Kami mengatakan Kau Allah yang besar. We worship you. Come Holy Spirit, come Holy. You are Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku
tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hebat bagi kami. Engkau yang melindungi setiap jalan-jalan kami. Bahkan ketetapan demi ketetapan itu ada dalam hidup kami Tuhan. Buat mata kami tidak menoleh ke kanan ke kiri. Arahkan pandangan kami tetap kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan situasi dunia hari-hari ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan ini Tuhan, maka kami akan menjadi takut. Tapi kami percaya buat setiap janji firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup bukan karena dunia, tapi kami hidup karena Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Bagi yang merayakannya, bagi yang tidak merayakannya, kita percaya bahwa tahun 2023, apa yang dikatakan dunia tentang tahun 2023. Tapi kita mau pegang setiap janji firman Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa ada janji yang Dia berikan bagi saudara, bahkan bagi saya. Amin saudara. Kita tahu kalau tahun ini ya seperti yang dikatakan pembicara minggu kemarin. Berbicara tentang resolusi saudara. Bahkan pembicara dia katakan setiap tahun, akhir tahun selalu kita berpikir kita punya mimpi untuk tahun 2023. Mungkin ketika akhir tahun 2023 kita punya mimpi untuk tahun 2024. Tetapi ketika akhir tahun 2022, kemudian kita mulai lagi introspeksi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Minggu kemarin disampaikan, dia katakan kita harus mengadakan perubahan di dalam manusia batin kita. Kita tidak bisa lagi berjalan dengan manusia duniawi kita. Karena Alkitab katakan manusia duniawi satu kali dia akan kembali kepada tanah. Karena firman Tuhan katakan dari tanah dia akan kembali menjadi tanah. Tetapi dari roh dia akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu minggu kemarin dia katakan ayo kita perbaiki manusia batin kita. Bagaimana kita mulai melatih manusia batin kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita mulai melatih lagi manusia batin kita. Supaya apa? Ketika saatnya dan ketika tiba waktunya kita akan mengerti. Saya teringat dengan satu teman saya. Dia kena polio saudara. Tetapi saya tahu ini orang yang sederhana, orang yang takut akan Tuhan. Saudara tahu ketika suami saya tidak ada, kemudian berapa bulan saya bertemu dengan dia. Dia cuma katakan gini, saya tahu, saya sebentar lagi dipanggil pulang Tuhan. Saya tanya kenapa kamu tahu kamu dipanggil pulang Tuhan? Tante lihat saya punya telinga sudah tidak bisa berdiri lagi. Saya nggak mengerti saudara. Kemudian apa yang dia kerjakan? Dia mulai siap-siap saudara. Dia mulai setiap orang-orang yang sudah melukai dia ngomong, dia minta maaf. Dia katakan saya minta maaf sama kamu karena umur saya sudah tidak lama lagi. Ada persiapan demi persiapan dia siapkan untuk diri dia sendiri. Dalam tempo enggak sampai 2 bulan. Dia dipanggil pulang Tuhan. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memiliki manusia batin yang terkoneksi dengan kerajaan Allah, yang terkoneksi dengan surga, maka apapun yang surga mau lakukan bagi saudara, dia akan beritahu itu kepada saudara yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Maka kenapa saya selalu ajarkan, ayo kita menyembah Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan. Banyak orang selalu berkata, dia katakan, oh saya berdoa 5 jam, saya berdoa 4 jam. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, saya berdoa sampai 10 jam. Tetapi berdoa 4, 5, 10 jam, kalau tidak mempengaruhi manusia batinmu dan tidak mengalami perubahan dalam hidupmu,
itu adalah tanda tanya besar, saudara. Yang saya mau katakan ketika kita menyembah Tuhan, waktu saudara angkat tanganmu, saudara katakan, Tuhan kau baik. Ada sesuatu yang keluar dari manusia batin kita. Dan kita mulai mengoreksi hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Maka saya katakan kepada saudara, kita gak pernah tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan tahun 2023, berjaga-jagalah. Katakan kanan kiri, berjaga-jagalah. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana. Kemarin berbicara tentang resolusi manusia batin. Hari ini saya akan berbicara tentang resolusi perkataan. Ya. Kita lihat di sini, saudara, memasuki 5783 itu penanggalan dari Ibrani yang dikatakan peh gimel. Peh itu berbicara tentang mulut. Yang saya mau katakan bahwa kita sedang memasuki satu dekade atau satu masa, yaitu masa deklarasi kita. Pernyataan kita kepada Tuhan. Maka saya katakan, saya hampir setiap hari, hampir 1-2 jam saya deklarasikan terus firman Tuhan. Saya mulai katakan, seperti 1 Tawarim 4:10. Ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saya mulai katakan itu. Kemudian saya mulai katakan lagi Mazmur 23. Saya katakan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Engkau yang membaringkan aku. Saya mulai memperkatakan perkataan firman yang ditulis di dalam Alkitab. Karena seperti seperti satu penulis, dia katakan, Dorothy Sarnoff, dia katakan gini, ucapan akan mempengaruhi besar terhadap kehidupan saudara. Dorothy Sarnoff, dia katakan, ucapan akan berpengaruh besar terhadap kehidupan saudara dan saya. Saya selalu katakan, saya sekarang sudah memasuki usia 64, saudara. Kadang kalau saya pagi selesai doa, selesai baca, saya kadang ke pasar. Tiba-tiba saya jalan ke pasar, usia sudah 64. Tiba-tiba kaki saya sakit. Aduh, saya nggak bisa jalan. Saya sebentar saya berhenti, saya ngomong gini, malu, kita masih banyak pekerjaan, ayo kamu jalan lagi, ayo kamu jalan, kamu nggak boleh sakit, ayo kamu jalan. Saya mulai oles kaki saya, kemudian saya jalan. Dan terus sampai satu hari saya nggak pernah rasa sakit lagi. Karena seperti yang dikatakan Dorothy Sarnoff, dia katakan ucapan akan berpengaruh besar terhadap kehidupan saudara. Raja Salomo banyak berbicara tentang penggunaan lidah, ya. Khususnya di dalam kitab Amsal, Salomo menjelaskan bahwa ada kekuatan besar dari perkataan. Ada perkataan yang saudara mau bangun, perkataan apa? Saudara mau bangun perkataan yang membangun, atau saudara mau memperkatakan perkataan yang bisa merendahkan iman saudara, yang menggugurkan iman saudara. Ini ada di tangan saudara. Kalau saudara bangun pagi, saudara katakan, saya kuat. Saudara katakan, hari ini saya kuat. Saya beberapa hari yang lalu, saudara, karena saya terlalu capek. Ya, saya terlalu capek. Tiba-tiba saya tensi saya 150. Waktu saya tensi 150, saya bilang enggak masuk akal. Saya tidak pernah tensi 150, cuman kadang-kadang kalau saya kecapean. Kemudian saya minum obat. Dokter bilang 3 hari aja karena kelelahan. Saya minum 2 hari, waktu hari kedua pas pengurapan saudara. Karena saya pikir saya harus minum lagi, saya minum obat darah tinggi.
Waktu saya minum obat darah tinggi, saudara tahu saya ngedrop. Jadi selesai pengurapan, semua sudah selesai. Pengurapan pengurus, saudara tahu. Saya mulai nggak bisa berdiri, saya mulai goyang. Saya ngomong, saya bisa duduk dulu. Ternyata saudara, tensi saya kembali normal. Kemudian saya minum obat darah tinggi, menurunkan darah saya mengalami tekanan yang rendah. Yang saya mau katakan kepada saudara, hari ini sama seperti dikatakan Salomo, dia katakan bahwa kekuatan besar ada dalam perkataan. Maka dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Lidah dapat menjadi faktor penentu masa depan saudara. Saudara taruh di sini kita. Saya mau katakan lidah atau perkataan dapat menjadi faktor penentu masa depan saudara. Saya pernah ungkapkan kepada saudara, Bapak Alex, gembala senior kita saudara. Dia punya anak paling kecil. Dia punya anak yang memiliki kekelainan. Ya, di dalam pertumbuhannya dia tidak mengalami perkembangan yang baik. Saudara tahu mulai dari kecil, anak ini diurapi. Pak Alex terus berkata, kamu akan menjadi anak yang berhasil, kamu akan pintar, kamu akan cerdas. Kemudian dia tumbuh menjadi dewasa. Saudara tahu, dia menjadi anak yang normal. Jadi saya katakan, sama seperti Salomo katakan, perkataan itu menjadi faktor penentu masa depan kita. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang positif atau yang benar menurut firman, itu akan jadi benar. Kalau kita selalu berbicara tentang yang negatif, saudara bicara tentang yang negatif, maka yang negatif itu saudara akan tuai. Perkataan negatif itu apa sih saudara? Perkataan negatif itu saya kasih contoh. Perkataan-perkataan negatif bisa mengakibatkan pada perilaku, sifat, sikap seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan-perkataan negatif itu adalah perkataan yang mengakibatkan pada perilaku, sifat, dan sikap seseorang. Saya katakan perkataan negatif orang tua terhadap anak. Yang saya mau katakan kepada saudara, perkataan itu akan mempengaruhi. Apalagi sekarang zaman milenial. Saudara mau buka apa situs apa aja ada di internet saudara. Lain zamannya saya, lain masanya saya. Ketika masanya saya, ketika ada hal-hal yang saya harus bisa tangani, saya harus berusaha sendiri. Tapi kalau sekarang enggak saudara. Ya, kalau sekarang enggak seperti itu. Maka saya katakan kepada saudara, jaga perkataanmu. Kepada anak-anakmu. Ketika kita memperkatakan perkataan yang salah, itu sangat menakutkan saudara. Saya pernah melayani ada satu orang saudara, satu keluarga. Satu keluarga saya melayani, saudara tahu yang membuat saya terkejut luar biasa. Seorang mama dia bisa marah sama anaknya. Dia sampai ngomong sama saya, tante tahu. Anak ini gak cakep-cakep amat loh. Anak ini gak bagus-bagus amat loh. Udah badannya seperti itu, gak tahu diri kamu. Saya sampai ngomong, saya sampai kaget. Saya ngomong kamu ini seorang mama loh. Kamu bisa bicara seperti ini, mendiskreditkan anakmu. Kalau bahasa sekarang itu bukan mendiskreditkan, itu berbicara tentang apa? Bukan lagi mendiskreditkan tetapi apa? Bicara tentang bully. Saya mau tanya, ada nggak orang tua bully? Ada. Ada nggak orang tua bully anaknya? Ada. Tapi saya mau katakan hari ini kita sebagai orang tua,
Mungkin saudara katakan, oh saya sudah lewat, saya bukan lagi jadi orang tua, saudara jadi nenek. Saudara jadi opa, saudara jadi oma. Ayo berkata dengan baik. Baik kepada anak-anakmu, baik kepada cucumu. Dan saya katakan tidak berhenti sampai di sini saja. Saya katakan seringkali perkataan-perkataan yang gak enak itu diberikan suami kepada istri. Istri kalau ngomong kepada suami itu dengan perkataan-perkataan yang gak enak, saudara. Saya sering kali katakan, suami saya bukan orang jahat. Tapi suami saya kalau marah, dia selalu katakan gini, emangnya you bisa apa? You itu gak bisa apa-apa. Secara manusia, sebagai saya, sebagai istri, saya rasanya mau marah, saudara. Kadang-kadang saya berpikir gini, kalau saya gak bisa apa-apa, anak saya gak tiga-tiganya selesai jadi sarjana. Yang satu di misi, saudara. Saya kadang-kadang kepengen ngomong. Tetapi saya katakan sekali lagi saya selalu belajar untuk mengendalikan hidup saya. Kadang-kala mungkin saudara berpikir ngomong sama istri atau istri kepada suami. Kita selalu ngomong gini, memang gak ada guna. Lu emang bisa apa? Lu gak bisa apa-apa. Mungkin saudara katakan itu sepertinya biasa bagi saudara. Tapi tidak biasa bagi orang yang dengar. Maka Injil Markus dia katakan, Markus 7. Dia katakan bukan sesuatu yang kamu makan itu yang menjadi najis. Apa yang kamu makan itu akan keluar ke jamban. Tapi dia katakan apa? Perkataanmu yang harus kamu jaga. Kalau kamu tidak bisa menjaga perkataanmu, maka perkataan ini yang menjadi najis. Saya pernah kasih ilustrasi. Ada satu bapak. Dia punya anak yang temperamental luar biasa. Sampai papanya sudah pusing. Orang tuanya sudah pusing. Papanya bilang gini, nih aku kasih kamu 50 paku. Papa sudah bikin papan di situ ya. Papa sudah bikin di belakang. Kalau kamu marah, kamu ambil paku, kamu pantek gitu. Kemudian setiap dia marah, dia ambil paku, dia mulai pantek. Dia marah, dia pantek. Setelah habis 50, kemudian papanya cabut satu persatu. Kemudian dia tanya anaknya, dia katakan, apa yang kamu lihat? Lubang. Lubang itu bisa ditutup? Enggak. Saudara mengerti. Perkataan yang menyakitkan itu sulit untuk bisa dilupakan. Maka saya katakan kepada saudara, perkataan yang negatif akan mempengaruhi hidup saudara. Perkataan yang tidak benar itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka saya selalu katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan saya, maka keadaan saya seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut saya penuh dengan tertawa dan lidah saya penuh dengan sukacita. Pulihkan keadaan saya Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan batang kering di tanah Negev. Saya perkatakan terus firman Tuhan. Saya mulai perkatakan firman Tuhan. Saya mulai katakan satu persatu setiap hari. Sampai kadang kala itu firman itu ada di otak saya. Dan saya ngomong itu gak usah baca Alkitab lagi. Jadi yang kedua. Ketika kita berbicara. Kita jaga perkataan kita kepada pasangan kita. Coba yang datang dengan pasangan. Ngomong sorry. Kalau aku suka. Ada kata-kata yang kasar. Yang datang sama pasangannya. Ayo coba lihat. Ayo ngomong sama pasangannya. Ya. Kemudian bukan cuma pasangan saja. Kadangkala anak sama orang tua. Anak dengan orang tua. Kadangkala saya mau katakan. Anak-anak menuntut bagaimana orang tua bisa berlaku baik kepada anak-anak. Tetapi kadang-kala anak-anak itu tidak pernah berlaku baik sama orang tua. Kata-katanya tidak baik. Kalau ditanya kalau ditanya sedikit mulai teriak-teriak. Saya sedang melayani satu kasus saudara. Ini masih terus saya layani kasus. Kalau mamanya mulai ajak ngomong dia mulai teriak.
Kenapa mama tanya-tanya terus? Kalau mamanya tanya, mau kemana nih? Enggak usah tanya-tanya, saya mau kemana? Saya mau bebas. Saya mau katakan hari ini, jaga perkataanmu, jaga lidahmu, hormati orang tuamu, hormati pasanganmu, hormati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kemudian yang kedua, berbicara tentang perkataan yang positif. Perkataan yang positif Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Rasul Paulus katakan pakai perkataan baik. Untuk apa? Membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik, saudara. Waktu saudaramu ribut, saudaramu berantem besar, tapi ketika saudara mulai keluarkan kata-kata yang lembut, saya percaya tidak akan menjadi pertikaian. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika gereja masih dalam perintisan, jadi saya untuk sementara berapa tahun saya tidak pernah tahu supermarket. Karena saya tahu kami hidup itu betul-betul karena iman. Jadi sepanjang berapa tahun saya nggak pernah pergi ke supermarket. Sampai satu kali saya diajak, ayo kita pergi ke supermarket. Jadi saya pergi ke supermarket sudah lama nggak pernah ke supermarket. Saya pergi ke supermarket, saya mau bayar, tiba-tiba saya nggak lihat ada polisi tidur. Jadi waktu polisi tidur, saya mau naikin, saya rem, saya mundur. Waktu saya mundur, saya nabrak mobil orang yang di belakang. Aduh, saya bilang Tuhan tolong. Ini seperti apa ini? Saya nabrak ini, pasti ini di belakang ini mobilnya paling tidak bempernya ini kena. Kemudian saya turun, Pak, nyun sewu, bisa saya tunggu di sana? Oh iya Ibu. Kemudian saya tunggu, saya setelah bayar, kemudian saya pergi ke tempat parkir. Saya langsung datang sama dia, saya katakan, dia buka pintu, saya katakan, Pak, nyun sewu, saya tidak sengaja, saya bukan sengaja Pak, saya mulai bicara seperti itu. Saudara tahu, dia nggak keluar, dia nggak lihat bemper, dia nggak lihat, oh betul nopo-nopo Bu, betul nopo-nopo, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, Ibu silakan jalan. Apa yang ditulis di dalam Efesus itu benar, apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Dia katakan perkataan yang baik, perkataan yang positif itu meredakan kemarahan. Jangan ketika satu marah, ini marah, dua-dua marah. Sehingga ketika dua-dua marah nggak tahu siapa yang bisa disalahkan. Perkataan siapa yang bisa dipegang udah nggak bisa lagi. Yesaya 50 dia katakan, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, dia katakan Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ketika saudara memiliki perkataan-perkataan yang positif, ketika saudara berbagi kepada orang lain, maka itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saudara berbicara kepada istrimu, maka istrimu menjadi berkat. Ketika saudara berbicara kepada ibumu, bicara kepada anak-anakmu, maka itu akan menjadi berkat. Jadi saya katakan, bagaimana caranya untuk kita menjaga perkataan kita? Ya. Bagaimana cara untuk kita menjaga perkataan kita? Mazmur 31 ayat yang pertama. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depan aku. Artinya apa? Menjaga diri, saudara. Kita menjaga diri kita. Saya menjaga diri saya supaya saya tidak berdosa. Ketika terjadi konflik atau terjadi perselisihan dengan pasangan saya menjaga diri saya dengan apa? Saya berdiam diri. Saya tidak pernah sama siapapun ketika saya
marah, saya tidak pernah mau ngomong sama orang. Saya menjaga supaya saya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang salah yang membuat orang menjadi batu sandungan bagi orang. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Kita menjaga diri kita. Kalau ada satu istilah dari saudara tiri kita, dia katakan gini, kalau kamu marah, kamu udah gak tahan kamu marah, kamu duduk. Kalau duduk masih gak bisa marah, kamu tidur, kamu berbaring. Itu saudara tiri kita. Tapi Alkitab berbicara, dia katakan ketika kita udah gak bisa tahan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita jaga diri kita. Jaga diri kita. Kemudian yang kedua, mengekang mulut kita. Kita kekang mulut kita. Menjaga diri kemudian kita mengekang mulut kita. Maka saya selalu katakan Tuhan, berikan saya di ujung lidah bibir saya ini malaikat. Untuk apa yang saya mau katakan salah, dia rem untuk saya tidak ngomong. Jadi dua hal ini untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Kita bisa menjaga perilaku kita. Kemudian kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Sangat penting. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia. Saya ulangi lagi. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap perkataan yang sia-sia, yang saudara keluarkan, yang saudara sampaikan, Alkitab berbicara, dia katakan satu kali saudara harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan itu di mana? Di pengadilannya Allah. Kalau saudara mempertanggungjawabkan perkataan saudara, kita bisa belat-belit. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara harus mempertanggungjawabkan perkataan saudara di depan pengadilan Tuhan. Maka oleh karena itu kita jaga setiap perkataan kita. Kita jaga diri kita untuk kita tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua dia katakan alasan yang kedua ditulis Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Memberikan pertanggungjawaban. Saya semakin mengerti lagi sepanjang perjalanan saya dari 0 sampai 64 tahun. Saya tahu proses perjalanan kehidupan saya. Tapi pada saat titik di 64 saya baru mengerti. Karena apa? Waktu sudah tidak banyak lagi. Saya tidak tahu 20 tahun lagi Tuhan bisa kasih saya umur. Tuhan bisa kasih saya lihat bagaimana cucu saya menikah. Masih Tuhan bisa kasih saya 20 tahun. Artinya ada waktu yang singkat di mana saya harus apa? Harus prepare tentang kehidupan saya. Kita gak pernah tahu. Saudara mungkin bilang gini, Tuhan masih kasih 20 tahun untuk Tante Linda. Tapi bagaimana dengan hidup saya? Apakah saya masih dikasih umur 20 tahun lagi? Kita gak pernah tahu. Tapi saya katakan, ayo jaga perkataan kita. Ayo jaga mulut kita. Khususnya anak-anak kepada orang tua. Belajar untuk bisa menghormati orang tua. Belajar untuk bisa menghormati mamamu. Belajar untuk bisa mengasihi kedua orang tuamu. Dan saya percaya ketika saudara lakukan itu, maka saya katakan Tuhan akan memberkatimu. Dia akan memberkati engkau secara melimpah dalam kehidupanmu. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih. Terselami oleh karena
di kehadiran-Mu Tuhan. Saya musik mainkan dengan lembut. Kalau saudara yang ada di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, firman itu untuk saya Tuhan. Saya seringkali nggak bisa menjaga perkataan saya. Saya nggak bisa jaga bibir saya nggak bisa jaga lidah saya. Sehingga seringkali saya melukai banyak orang. Bahkan melukai orang-orang terdekat saya. Saudara nggak usah lihat kanan kiri. Saudara katakan, hari ini saudara berperkara dengan Tuhan. Saudara katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Urabatas syakana maralab bayasata. Kalau saudara tahu, saudara gak bisa menjaga perkataanmu, gak usah lihat kanan kiri, saudara taruh tangan kirimu di dada, kemudian tangan kanan saudara angkat kepada Tuhan. Saudara berperkara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara tidak berperkara kepada manusia, tapi berperkaralah saudara kepada Tuhan, berperkaralah kepada Tuhan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang terus kita buat kepada anak-anak kita, mungkin kepada menantu, mungkin kepada cucu. Hari ini saudara taruh di dadamu. Saudara katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Dan benar firman-Mu ini untuk aku Tuhan. Dan aku mau berubah Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan kami belajar satu hal pada pagi hari ini Tuhan. Belajar untuk menahan diri kami. Mengekang mulut kami Tuhan. Sehingga tidak melukai orang lain. Karena kami tahu Tuhan setiap perkataan kami harus pertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar satu pengajaran yang baik bagi kami. Biar menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Dan yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tapi firman ini terus tertanam, bertumbuh, berbuah dan buahnya tetap. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia.
Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib! Kelas Home Holy Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harum dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh kasih salam kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita. Haleluya. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Imlek. Tuhan memberkati.